Halo, perkenalkan nama saya Domingo Jermai dengan NIM 122048. Saya akan menjelaskan ketidaksetaraan gender. Ini ketidaksetaraan gender menganggap bahwa pria dan wanita tidak setara dan bahwa gender ini berdampak dalam pada pengalaman hidup seseorang. Ini ada namanya perbedaan timbul dari kesenjangan dalam biologi, psikologi, dan norma budaya di sekitar kita umat manusia. Ada namanya subordinasi, ini pengaduan. Yang kedua ada namanya marginalisasi, peminggiran. Yang ketiga ada namanya beban ganda. Empat ada nama kekerasan. Yang kelima tujuan kesetaraan gender. Ini kesetaraan gender ada namanya tercipta suatu kedudukan, posisi dan peranan sosial perempuan yang sejajar dengan laki-laki berbagai aspek kehidupan dan masyarakat. Ini kesetaraan gender yang perlu kita harus kerjasama. Ini perempuan atau seorang harus berhak meraih kesempatan yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan jabatan karir lainnya. Kesetaraan gender dalam politik ini berarti memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam mengakses, berpartisipasi, dan mempengaruhi proses politik, hak untuk memilih dan dipilih, serta menduduki posisi kebijakan publik. Ini kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan mengakhiri segala bentuk diskriminasi maupun menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruangan publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual serta berbagai jenis lainnya. Konstruksi sosial yang dominasi laki-laki. Ada konstruksi sosial yang dominasi laki-laki berpengaruh terhadap pola politik, menjadi perempuan sudah dipandang lebih rendah di tengah masyarakat. Sementara kondisi lain tidak kebencian terhadap perempuan yang berdampak perbelaan hingga peminggiran posisi ibarat jauh. Pemberdayaan perempuan pun masih sulit diapel atau konstruksi praktik yang di masyarakat adalah salah satu penyebab ketimpangan gender yang terjadi antara laki-laki. Perempuan ketimpangan ini kemudahan melahirkan subordinasi, marginalisasi, kekerasan, stroke, dan beban ganda. Berikut beberapa contoh anggapan yang bentuk sosial budaya mengenai gender bagi lingkungan keluarga maupun masyarakat. 1. Mengurus anak rumah tangga adalah kodrat perempuan. Ini pada laki-laki juga punya kewajiban dan tanggung jawab untuk mengurus anak dan rumah tangga. Yang kedua, anak laki-laki dianggap lebih unggul dalam pelajaran olahraga ataupun matematika, sedangkan perempuan lebih menguasai pelajaran bahasa seni. Padahal baik laki-laki maupun perempuan punya potensi yang sama dalam hal menguasai pelajaran di sekolah. Ini perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah dan pasif, sementara laki-laki dianggap kuat, tangguh, karena perempuan sering diposisikan sebagai objek yang layak diganggu oleh laki-laki, padahal ini adalah suatu bentuk kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan. Laki-laki dilarang menunjukkan emosinya dan dituntut oleh anggap menangis karena cenderung anggap meskipun pada baik laki-laki maupun perempuan berhak untuk mengekspresikan dan bagaimanapun yang dirasakan. Apa itu marginalisasi gender? Marginalisasi gender artinya suatu proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibat kemiskinan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk marginalkan seseorang atau kelompok. Perempuan dikucilkan dan dari kerja upah atau dari jenis-jenis kerja upah tertentu sebagai penggeseran perempuan ke pinggir margis dari pasar tenaga kerja, artinya mendorong perempuan bekerja jenis-jenis yang mempunyai kelangsungan hidup yang tidak stabil, yang upah rendah dan dinilai tidak terlampau. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan. Terima kasih.